Ya, Azannya masih 20 menit lagi. iya masih lama Hmm. makanya. Nanti kalau azan berarti break sebentar. Silakan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bundawati, ibu-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan si beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Asani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Asani, keluarga peserta Asani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Nawati. Iya, makasih Pak Helmi, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah ada 11 ya. Kita mulai. Makasih ya Bapak Ibu yang sudah setia hadir menemani kami ya Bu Elpis ya. Ini idenya Bu, ide saya yang saya inikan ke Bu Elpis. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini pertemuan perdana ya, pertama. Jadi kita jadwalkan hari Senin dan Selasa. Targetnya adalah sambung ayat surat Al-Baqarah, kita bukan Al-Baqarah, dari Al-Fatihah. Jadi halaman 1 sampai berakhir Al-Baqarah. Kalau nggak salah halaman 49 ya berarti ya. Ya intinya kita ini Al-Baqarah ya Bapak Ibu dari Al-Fatihah. Nah, jadi silakan Bapak Ibu targetnya adalah per halaman. Cuma kalau di awal-awal saya yakin mudah, jadi mungkin jangan satu halaman ya. Kita Ya, lihat nanti kalau udah tingkat kesulitannya sulit baru kita satu halaman. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya siapkan Al-Qur'annya karena masing-masing orang bisa jadi kosakatanya berbeda-beda. Jadi target kita adalah menyisir kosakata yang kita belum kuasai sambil kita menerjemahkan. Kita mulai ya Bapak Ibu. ya. Alhamdulillah sudah nambah, nanti pelan-pelan akan nambah. Dari Al-Fatihah. Lalu dibaca lagi nggak Pak Helmi? Barusan tadi dibaca. Oh iya. Al-Fatihah sudah. Ya.
Saya yakin sebenarnya udah ini ya Bapak Ibu secara arti, tapi nggak apa-apa ya kita ulang ya. Ya, Silakan. Saya pikir kalau itu sudah dibaca tadi ya. ya sudah Jadi saya Al-Fatihah langsung sudah. saja. Ya, mungkin sebelum menerjemahkan perlu membaca tautnya aja ya. Ya. Oke, kita mulai. Karena ini idenya Bu Elpis, jadi Bu Elpis duluan yang memulai. Ah, Ya. waduh. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari kemudian. Ketutup. Ya. Ah, Nah, Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. tunjukilah. Eh, Engkau tunjukilah. Engkau tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas Engkau. mereka. Engkau beri Engkau beri nikmat. Kalau diberi pasif. Engkau beri nikmat. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdub. Itu saya lupa itu. Bukan jalan yang Bukan jalan orang yang sesat. Belum dimurkai. yang dimurkai nih. Bukan jalan orang, bukan jalan orang yang yang dimurkai. Yang bukan dimurkai yang atas dimurkai mereka. atas mereka, dan bukan pula juga. jalan bukan orang yang pula jalan orang yang sesat. Iya. Aduh. Ya, ini yang sesat ya. Oke. Iya. Jadi memang di sini itu memang ya di sini jalan orang yang dimurkai, di sini jalan orang yang sesat. Jadi ada ini. Jadi kata ini itu sejatinya kata ini nih itu ya di sini nih. Jadi bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka dan juga bukan jalan orang yang sesat. Orang-orang Ya, yang sesat. gitu ya. Ya, orang-orang yang sesat. Ya, tadi kan orang-orang yang berarti orang-orang yang sesat. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, silahkan lanjut. Siapa? Di urutan saya ya. Jangan ada yang ngiri. Ini urutan saya ini. Di Ya, ya, atas. siap. Kayaknya kalau dari atas terus nggak enak deh. Kalau dari bawah Pak Helmi. Iya, siap. Kira tadi belum ke masjid. Enggak, ya bisa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ditambahan ya godaan setan. Ya, boleh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang pengasih, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan atau hari kiamat. Kepada Engkau, Di sini bukan istimewa hari pembalasan. iya, yang menguasai hari pembalasan. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau lah kami menyembah. Dan kepada Engkau lah kami menyembah. Nggak ada dan Pak Helmi. Udah. Dan kan ada yang keduanya dan. Kepada Engkau. Yang ini apa yang ini? Ya, kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Engkau tunjukilah kami jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus ya. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Ya, boleh. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka
bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya, jadi ininya tuh tambahan ya Bapak Ya, Ibu ya. Jadi struktur kalimatnya tuh ini. Ya, jadi nanti kita ulang lagi ya. ya, ya, ya. Nanti selanjutnya yang mengulang sambil kita benakkan bahwa ayat 1 sampai 4, bayangkan ayat 1 sampai 4. Ini adalah kita sedang memuji Allah. Di Iya. pengakuan dan pujian kita kepada Allah. Maka nanti hadirkan perasaan kita sedang memuji Allah. Kemudian ayat 5, ya, ayat 5. Inilah jantung surat ini. Pilar taukid di sini. Ya, jadi disinilah ikrar dan komitmen kita, kita berikrar sama Allah. Ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan atau mohon pertolongan. Jadi ikrar kita nih, janji kita nih, ya, komitmen kita kepada Allah. Ya, baru kemudian selanjutnya ini permohonan dan doa. Yaitu apa? Engkau tunjukilah kami, ini objek, maka Kepada. tambahin kata kepada. Engkau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, jalan apa yang lurus? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ya, maksudnya di sini adalah jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh gitu ya. Nah, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ini kalau saya pernah lihat ya, ini itu adalah maksudnya orang-orang Yahudi. Orang yang dimurkai itu orang Yahudi, kaum Yahudi. Sedangkan ini adalah orang kaum Nasrani. Ya, tapi ada juga ini yang saya tahu ya, tapi ada juga yang apa namanya, yang dimaksud dengan jalan ini adalah jalan orang yang beribadah tanpa ilmu sehingga dia menyimpang. Itu perbedaan pendapat ya, silakan. Tapi yang saya ini Yahudi, ini Nasrani gitu. Kenapa mereka disebut sesat? Karena nganggap nabi itu sebagai Tuhan, jadi udah jauh. Kalau kaum Yahudi itu kan apa namanya, ya beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Musa juga tetap dianggap sebagai nabi gitu. Cuma memang terhadap Taurat itu emang balilo kalau bahasa Jawa apa ya. Jadi intinya nggak mau nurut aja sama Taurat gitu, nggak mau ngikutin aturan Allah gitu ya. Kalau ini sesat ya, karena dia menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Jadi udah kelewat gitu ya. Dihadirkan ketika membaca ini ya, dibagi 4 ya. Ini adalah pujian, Pujian terhadap Allah. ini adalah pujian terhadap ikrar Allah. kita dan janji kita, komitmen kita kepada Allah. Ini doa dan permohonan kita, Permohonan. dan ini penjelasan dari doa kita tuh apa yang diminta. Yang kita minta jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Sisa. Silakan dibenarkan. Bu Meli, silakan Bu Meli. Baik Bu Wati, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Lagi. Aku berlindung. Salah. Tahu saya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang Pemilik. mempunyai, Ya, boleh. Ini boleh pemilik, boleh yang memiliki, yang menguasai, silakan sama aja, Bu. ya, yang memiliki hari pembalasan. Ya, kepada Engkau kami Hanya kepada Engkau lah hanya kepada Engkaulah kami
memohon, menyembah, dan dan hanya hanya kepada kepada Engkaulah Engkaulah kami kami mohon mohon pertolongan. pertolongan. Iya, iya kenapa? Engkau Hanya tunjukilah, kepada Engkaulah, Engkau tunjukilah, tunjukilah Engkau Kami tunjukkanlah kami kepada kepada jalan jalan yang lurus, yaitu jalan, yaitu jalan jalan yang orang-orang yang orang-orang yang telah telah Engkau Engkau beri beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang bukan jalan-jalan yang Engkau murkai atas Dimurkai. mereka, yang dimurkai. yang dimurkai atas mereka. Ya, jadi Dan ini bukan disimpan pula di sini dan ini disimpan di sini, bayangkan gitu, Bu. oh iya ya, Ya, bukan orang-orang yang Bu- sesat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, Ya. dan bukan pula jalan bukan pula Iya. jalan jalan orang yang sesat, orang-orang yang Yang sesat. orang-orang yang sesat. Ya, jadi bayangkan ini kata ini nih Iya. simpen di sini Oh, dan di sini, gitu ya. Kemudian karena di sini itu bukan jalan orang yang dimurkai wala, maka pakai dan juga, dan pula boleh, dan tidak juga, Dan tidak juga jalan orangnya orang-orang ya Bu Ati. ya aladina, lazim. Oh alazina. Oh iya ya, ya, orang-orang yang sesat. ya. Makasih Bu Meli. Sama-sama Bu Ati. Ya, Makasih. oke. Mari kita lihat Bapak Ibu, nanti dilanjutkan lagi. Ketika kita membaca itu, tadi sudah dibenarkan ya Bapak Ibu ya. Sebentar, kok ini nggak mau sih? Bentar ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita membaca selanjutnya Alhamdulillahirobbil alamin, artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Pada saat itu Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Nah, itu Allah menyampaikan ke malaikat, saking senangnya dipuji oleh kita, maka Allah mengucapkan ini ke malaikat, hambaku memujiku. Selanjutnya ketika kita membaca ini Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah menjawab begini, hambaku mengulangi pujianku, hambaku mengulangi pujian untukku, bilang lagi ke malaikat. Ya. Nah, ketika kita bilang Maliki Yaumiddin, maka Allah bilang begini, hambaku mengagungkanku. Jadi betapa Allah tuh senang banget ketika kita mengucapkan ini semuanya. Nah, ketika di sini, ketika kita sudah berikrar dan berjanji serta berkomitmen tadi dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di situ Allah langsung bilang begini, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Jadi ketika kita udah bilang gini, maka wah ini mah udah urusanku dengan hambaku, artinya udah malaikat tinggalin tuh gitu ya, malaikat tinggalin. Nah, kalau udah kayak gini nih, hambaku mau minta apapun, oke deh akan aku kasih gitu. Maka di sini kita memohon. Nah, ketika kita mengucapkan ini, maka ini jawaban. Ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan yang dia minta. Jadi ketika kita minta tadi sama Allah, memohon dan berdoa tadi, maka ini jawaban. Jadi ini udah dengan kita ya, udah dengan hambanya. Kalau ini tadi nyampein ke malaikat. Kemudian ini menyampaikan ke malaikat, terus kemudian ninggalin gitu ya, menuju ke kita. Nah,
ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan yang dia minta. Jadi ini udah jawab ini kita, ya. Seperti itu ini. Silakan Bapak Ibu sambil saya nunggu azan. Iya. Sudah ada di WA-nya Bu Noreli. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mari sama-sama kita bayangkan. Kita bayangkan ya. Sekarang terjemahkan ayat 1 sampai 4 membayangkan bahwa kita sedang memuji Allah dan Allah senang banget dengan pujian kita. Kemudian ayat selanjutnya ayat 5, kita berikrar dan berkomitmen sama Allah dan Allah senang meninggalkan malaikat menuju ke kita. Habis itu, ketika kita memohon ayat 6, maka di situ permohonan kita dikabulkan sama Allah. Ya, silakan Bapak Ibu dibayangkan. Siapa yang mau? Bu Elinadra, silakan. Maksudnya gimana Bu Ate? Iya, Ibu menerjemahkan, tapi rasanya Di udah beda sambil gitu. dirasakan. Oh iya. Sampai dirasakan. Yang mendengarkan juga merasakan bahwa ketika membaca ayat 1 sampai 4 itu kita sedang memuji Allah dan Allah senang dengan pujian kita. Kemudian lanjut ayat 5, kita sedang berikrar sama Allah. Ya, dan Allah senang apa sih namanya langsung menuju ke kita, mendekat ke kita. Dan ketika kita ayat 6 kita memohon, Allah insya Allah akan mengabulkan doa kita. Gitu Bu maksudnya. Kita dapat rasa gitu. Membayangkan. Menerjemahkan biasa Bu, menerjemahkan. Iya. Ini biar kalau kita baca di
apa namanya di sholat atau di ini biar bisa Ya, dapat ininya. untuk bisa sholat khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Engkau tunjukilah kami jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus, objek. Engkau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Ya, mumtaz. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sedikit penjelasan. Coba diterjemahkan Bu, artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kira-kira kalau struktur kalimatnya sudah sempurna belum? Sempurna nggak kira-kira? Enggak ya. Nah, jadi maksud Allah seperti maksudnya gini, kenapa nggak sempurna itu? Makanya di sini para ya ada yang menafsirkan macam-macam ya Bapak Ibu untuk kesempurnaan ayat ini. Ya, jadi penggunaannya umum. Kenapa sih nggak dikasih tahu gitu di depannya apa gitu ya? Nah itu rahasia Allah kan. Nah ada yang berusaha untuk menafsirkan dengan sebentar saya tampilkan umum ya. Kalau ini dianggap sebagai kalimat yang diawali kata kerja, kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah fi'liyah, diawali kata kerja. Maka ada yang menafsirkan dengan tafsiran umum, dengan menambahkan di depannya itu adalah bentuknya apa itu Bu? Abtadiyu. Abtadiyu. Salah, bukan yu itu u. Abtadiu apa? Bentuknya apa? KKSAD, KSAD pelaku. anak. Ya, makanya artinya aku memulai. Ya, jadi ada yang menafsirkan untuk umum lah intinya untuk aktivitas apapun, untuk permulaan apapun. Aku memulai dengan menyebut nama Bismillah. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang menafsirkan begitu. Ya. Tapi ada juga yang taruh di belakang KKSAD-nya. Ini namanya jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali oleh kata benda. Kenapa taruh di belakang? Berarti penekanannya adalah di bismillah itu. Gitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memulai aktivitas. Begitu intinya. Aku memulai lah gitu. Jadi ini rasa aja. Karena memang ini kan nggak ada ini ya, nggak ada apa sih, nggak ada kalimat ininya. Nah ini kan orang-orang yang menafsirkan gitu, yang mereka punya kemampuan menafsirkan. Ya, ini umum ya, umum. Jadi aktivitas apapun permulaannya. Makanya dengan kata-kata ini, aku memulai gitu. Ada juga yang kalimatnya itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Ibtidai itu apa? KBM. KBM, ya. KBM kan? Ya. KBKK dan kata ganti. Ganti. Ganti yang nempel nih apa ya? Ya Ya. sukun. Ya, Ya sukun. sukun. Ya, Ibtida itu sejatinya KBKK pola apa? pola afala, Ifti'alun. pola afala. Betul. Ifti'alun. Tidak
Ifta'ala, Bu. Af'ala. Ifta'ala. Ya. Jadi ini akar katanya bada'ah ya. Ta'nya ini tak berpola. Ya. Berarti Ya. pola ifta'ala. Ta'ala ya. Ifta'ala kan ifti'alun kan? Ya. Kalau ini tadi artinya aku memulai, maka kalau ini berarti apa? Permulaanku. Jadi permulaanku dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada juga di belakang ininya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, permulaanku. Nah ini apa namanya, ada yang menafsirkan seperti ini, umum sifatnya. Nah, ada juga yang sifatnya spesifik sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini. Akulu, apa itu? Aku mengatakan. Bukan Aku makan. makan. Ya. Aku makan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau misalkan ini apa? Tutupan gambar. Minum, aku minum. Nah, artinya apa? Ada yang spesifik begitu. Ini mah ya namanya juga tersembunyi ya. Itu kan rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, ini mah apa namanya, ada beberapa yang menafsirkan, oh intinya mah kalimat ini itu kalimat yang nggak sempurna, sama Allah tuh disembunyikan. Ya, hanya Allah yang tahu kenapa disembunyikan gitu kan. Nah, cuma ini mah perkiraannya itu secara struktur kalimatnya itu belum lengkap, maka ini ada yang menafsirkan seperti ini. Ya, ini juga saya ngambilnya dari referensi ya, bukan karangan saya ya, Bapak Ibu. Termasuk yang tadi di atas tadi juga ini dari hadis ya ini. Ini tuh hadis ini. Hadis yang kemudian saya buatkan seperti ini. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, cukup Bapak Ibu di sini. Oh ya. Pak Emi direkam nggak tadi Pak Emi? Direkam Bedes. Nanti deh. Ya. Terima kasih Pak Emi. Ya, kemudian Bapak Ibu, ada nggak yang pernah nemuin ini artinya apa di dalam kamus? Ada nggak yang pernah nemuin arti ini dan ini? Akar katanya sama nggak? Sama. Sama. Rohimah. Ya, akar katanya sama ya. Akar katanya sama. Kenapa artinya bisa berbeda? Karena jumlah hurufnya kan Bunda. Bunda ingat. Ya, jadi di situ kalau kita lihat akar katanya sama gitu ya. Ini juga saya jadi di sini itu kan, nah ini ya. Ini dengan ini itu akar katanya sama. Ya, cuma ada polanya jelas beda ya, jelas beda. Tapi kenapa bisa artinya itu ini yang Maha Pengasih, ini yang Maha Penyayang? Kalau dihitung secara jumlah huruf ini lebih satu daripada ini. Artinya apa? Berarti lebih luas. Lebih luas. Iya. Lebih luas itu berarti apa? Nggak cuma ke orang beriman, tapi orang kafir juga, orang tidak beriman pun juga mendapatkan kasih sayangnya. Nah, makanya dibedakan, yang Maha Pengasih, ini yang Maha Penyayang. Jadi kalau ngasih mah ke siapa aja, nggak beriman juga dikasih sama Allah. Gitu. Tapi kalau ini hanya untuk orang beriman. Nah, itu perbedaan ini. Oke, cukup Bapak Ibu. Saya pikir sudah ya, kata-katanya tidak ada yang susah di sini. Ya, kalau struktur kalimatnya sejatinya struktur kalimat ini ya, ini saja sudah cukup. Segala puji bagi Allah. Kalau struktur kalimat tanpa ada ini, itu sebenarnya udah selesai. Jadi ini mah namanya badal ya. Maksudnya badal tuh gini, kalaupun nggak ada ini tuh ya nggak mengurangi segala puji bagi Allah gitu. Atau kalau Allahnya di ini misalnya segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Jadi Tuhan seluruh alam itu sejatinya ya sama dengan Allah. Allah. Ya. Sedangkan ini sifat dari Allah boleh, dari ini juga boleh gitu, sama ya.
Ini juga sifat, ini juga sifat. Ya. Karena ini, saya tunjuk ya yang ini ya. Karena Allah ini itu sama dengan ini, maka ini tuh boleh dibilang sifat ini atau sifat ini sama aja. Oke, lanjut. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Ya. Lanjut. Nah, itu tadi ya. Nah, jadi tadi tahap-tahapannya ingat ya, ini adalah ujian. Ayat 5 adalah komitmen kita kepada Allah. Komitmen, Ayat 6 adalah doa dan permohonan kita. permohonan, Nah, ini adalah penjelasan dari jalan yang lurus yang kita minta tadi, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, ya, para rasul, orang-orang soleh ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ke sini, ke halaman 2. Halaman 1 kita anggap khatam, selesai. Sekarang halaman 2. Sebentar ya. Halaman 2, Pak Helmi, baca Pak Helmi. Pak Helmi kemana? Tolong kayaknya Bu Ati. Bucut baca, Bucut. Ya, Bucut baca, Bucut. Ntar saya betulin dulu, kayaknya ini kurang ini apa? Mepet banget ya. Ntar saya betulin dulu. Mepet banget. Nah, di saya mah nggak mepet ya. Di saya nggak mepet. Maksudnya diginiin nggak mepet. Ntar. Ntar ya Bapak Ibu ya. Ada Bu Yuliani. Silakan Bu Cut. Silakan Bu Cut. Ya, Bu Ati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Kasih Bu Cut sebentar, mau saya betulin dulu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Belum ya. Sebelum dimulai menerjemahkan, sedikit saya ini ya, saya sampaikan. Jadi kalau ada, saya pernah menyampaikan ya Bapak Ibu ya, kata kerja itu ada yang punya pasangan ya. Ingat nggak Bapak Ibu? Halo? Iya. Ya Bu. Ingat ya? Contohnya, kalau khotama pasangannya apa? Ala. Nila, pertama ada Ala. Nanti kita cek ya. Nah, kemudian
Artinya apa? Zahaba. Ya, artinya apa? Kalau misalkan ada kata kerja, kemudian ada huruf jer, disertai huruf jer, itu ada baiknya kita cek gitu. Kalau kita belum paham gitu ya. Nah, kalau kita amatin kata yu'minuna, mau bentuknya apapun itu, pokoknya kalau amana, dia itu kalau berpasangan dengan bi, maka artinya juga ada petunjuk-petunjuknya biasanya. Ada yang artinya itu misalkan macam-macam ya. Misalkan kalau dahaba artinya pergi, kalau dahababi menjadi memergikan. Kalau dahaba kita artikan lenyap menjadi dengan bi menjadi melenyapkan. Artinya apa? Kalau ada huruf jar itu jangan diartikan terpisah gitu. Karena ada pasangan-pasangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ketemu bi tidak selalu artinya dengan. Karena ternyata juga ada artinya yang kalau sudah bergabung bi itu kalau artinya dengan kalau terpisah. Arti bi apa dengan. Tapi ada beberapa yang memang kalau misalkan ada kata kemudian berpasangan dengan bi itu artinya jadi kepada. Dan itu petunjuknya ada. Dan saya menemukan nggak cuma di Munawir aja, tapi juga beberapa referensi. Ternyata yang amanah, apapun bentuknya, kalau dia misalkan begini, artinya apa? Beriman. Telah telah beriman. Dia ya, dia telah beriman. Nah, ketika dengan bi, yang kita taunya bi itu artinya apa? Dengan. 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 Ketika amanah dengan bi itu menjadi artinya kepada. Itu petunjuknya ada gitu. Jadi kita biasakan. Kita tahu nih satu gitu. Ya. Meskipun nggak salah diartikan dengan, cuma memang bahasa Arab tuh lumayan ini ya. Jadi ada petunjuknya. Di Munawir tuh lumayan lengkap. Meskipun ada lagi kamus yang lebih lengkap lagi ya, tapi Munawir itu udah cukup lengkap. Dan di Munawir ada petunjuknya. Ketika amanah disandingkan dengan bi, arti bi itu adalah kepada. Itu sambil nyicil-nyicil kita ingat ya. Nah, di sini kan ketemu ya bi kan. Nah, jadi apa namanya? Kita disiplinkan gitu ya. Sambil diingat-ingat gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita taunya KKL itu telah. KKSAD apa Bapak Ibu? Bisa sedang, ya, bisa sedang, bisa akan. Ya. Tapi juga bisa juga adalah kebiasaan atau habit selalu senantiasa gitu. Terus menerus. Ya, terus menerus. Untuk mengartikan kapan sedang, kapan akan, kapan terus menerus itu memang perlu difahami secara makna. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, ini itu dia sejatinya menjelaskan ciri-ciri apa? Al-muttaqin. Ya kan? Al-muttaqin. Oke, orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang bertakwa itu adalah bukan orang-orang yang akan beriman. Bukan orang-orang yang sedang beriman. Tapi orang-orang yang senantiasa beriman. Gitu. Jadi ini ya. Jadi ketika mau mengartikan akan sedang itu perlu di ini gitu. Karena nanti ada lagi ayat apa namanya? Sementara ini dulu KKL itu adalah telah gitu ya, KKSAD meskipun sebenarnya nggak 100% begitu juga gitu. Ada makna-makna lain ya. Nanti sampai jalan. Nah, karena di sini adalah kepentingannya untuk sifat dari al-muttaqin tadi. Maka di sini berarti apa kira-kira? Sedang, akan, atau senantiasa? Senantiasa. Senantiasa gitu ya. Jadi orang-orang yang senantiasa beriman dengan atau kepada? Kepada. Ya, jadi sambil melatih disiplin untuk itu. Sambil diingat-ingat kalau ini berpasangan dengan bi, maka bi artinya kepada. Itu ada di kamus ya Bapak Ibu ya. Dan itu bukan cuma di kamus Munawir saya temukan. Ternyata memang apa namanya
apa ya, unik bahasa Arab itu ya. Jadi kalau ada kata kerja yang dengan huruf jar itu kita jangan langsung ini, cek dulu di kamus, coba cari petunjuknya gitu ya. Apa maksudnya? Nah, saya menemukan nggak cuma di Munawir aja saya menemukan, makanya saya menyampaikan. Jadi kalau amana pola af'ala berarti ya ketika dengan bi itu kepada. Gitu. Silakan. Pak Helmi belum kebagian. Sudah Pak Helmi. Yang belum siapa ya? Budina udah belum? Belum. Belum, Wati. Ya, Belum, Bunda. silakan Budina. Oh ya, satu lagi. Satu lagi Bapak Ibu. Ketika ketemu kata tunjuk, di sampingnya kata benda alif lam, maka mengartikannya gini. Jadi ini perbedaannya. Misalkan gini, kalau misalkan ada kata gini, misalkan gini, kitabu. Satu lagi adalah lika. Kitabah. Ya, salah. Kitabun. Ya, perhatikan. Kalau setelah kata tunjuk tuh kata bendanya alif lam, maka mengartikannya gini. Dia yang jadi subjek. Jadi kitab itu. Tapi kalau setelahnya tanwin, ini adalah itu, itulah, ini kitab. Kita. Mengartikannya itulah kitab. Kenapa? Karena kalau susunannya seperti ini subjek, ini predikat. Tapi kalau susunannya seperti ini satu kesatuan. Belum kalimat. Kalau ini di bawah sudah kalimat. Subjek, predikat. Kalau ini belum. Ini satu kesatuan. Frase kali ya namanya. Ya, ya, kitab itu. Ya. Terus kemudian, kenapa di depak artinya ini? Padahal dalika itu. Nah, ini bentuk pengagungan khusus untuk Alkitab, Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an ini tuh dekat apa jauh? Dekat. Dekat. Jadi Al-Qur'an itu dekat, tapi spesial Al-Qur'an menggunakan kata tunjuk jauh. Yang saya pahami, yang pertama, ada yang berbeda pendapat juga. Ya, ada yang berpendapat bahwa kenapa menggunakan kata tunjuk jauh? Karena untuk apa? Pada saat itu kan Al-Qur'an turun itu dituduh macam-macam ya Bapak Ibu ya. Isinya tuh disebut apa? Karangan bangsa Arab, macam-macam lah gitu. Jadi untuk menyanggah tuduhan mereka semua itu, untuk menjauhkan dari tuduhan mereka semua itu gitu. Makanya kenapa menggunakan kata tunjuk jauh ya. Tapi di antara kedua pendapat tadi yang saya pahami yang terkuat itu adalah yang pendapat pertama tadi, di mana Al-Qur'an itu spesial. Dia menggunakan kata tunjuk jauh meskipun dekat gitu. Ya. Wallahu alam ya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, kadang-kadang saya deg-degan juga menyampaikan kayak gini, takut di juga. Ya, silakan Bapak Ibu nanti bisa ini sendiri ya. Silakan lanjutkan Bu. Jadi dalam hal ini berarti kita pakai ini, meskipun dia kata tunjuk jauh kita pakai ini. Ya, karena sejatinya Al-Qur'an dekat, cuma menggunakan kata tunjuk jauh sebagai pengagungan. Jadi nggak disamakan dengan yang lain gitu. Makanya di sini menggunakan kata tunjuk jauh. Silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Alif Lam Mim. Zalikal itu kitab itu tidak ada keraguan. Ini berarti Bu ya. Ini. Oh, kitab ini ya, betul. Iya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Beriman dulu. Orang-orang yang senantiasa beriman. Senantiasa beriman dengan yang gaib, kepada yang gaib. Yang mendirikan mendirikan sholat. Dan dengan apa yang direzekikan dari apa yang kami telah rezekikan kepada mereka menafkahkannya.
Ya, menginfakkan boleh, menafkahkan boleh. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang Kepada. diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, dan dengan akhirat mereka yakin. Mereka itulah atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. ya, Itu Bu Ati. ya. Terima kasih, Bu. Kenapa, Bu? Terima Ada kasih, yang Bu ingin Ati. saya? Oh, ya. Jadi di sini Bapak Ibu, saya mau nanya, ini artinya apa? Mereka menginfakkan. Mereka menginfakkan. sedang Bu Wati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Bu, saya pindah dulu ya, Bu. Oh iya, Ya, silakan, silakan. silakan, silakan. Silakan, Mereka Bu. menginfakkan. Makasih ya, Bu. Kata, ya, silakan Ibu. Mereka menginfakkan butuh objek nggak, Bapak Ibu? Enggak. Ya. Butuh. Infak. Kira-kira objeknya yang mana? Mimma dari apa? Ya, mimma Mimma. rozaqnahum. Apa yang Objeknya berupa itu tadi. Ya. Ya, jadi objek itu jangan dibayangkan kata benda fatah selalu. Pak Objek itu bisa Pak Helmi, bagaimana pindah ke itu ya? Oh iya. Ke Oh, saya tidak bisa memindahkannya. Oh, M1 Keluar. Ibu pencet gitu. yang sebelah pojok Oh, pojok kanan. Ada kata keluar Iya. tuh, Bu. Ada kata keluar Iya. nggak? Heeh. Iya. Ada kata keluar nggak, Bu? Yang merah itu, Bu ya? Iya. Ibu pencet keluar. Iya. Keluar, di situ ada pilihan. Pilihannya apa, Bu? Ada ya, yang di atasnya aja kan ada dua tuh, yang di bawah satu, Ya. yang atas satu, yang di atasnya pencet. Pencet yang di atasnya. Di atas. Apa ya? Ibu setelah pencet keluar, ada pilihan dua itu. Yang mana, Bu? Sebelah kanan kan? Iya. Kan ada tanda merah keluar. Iya, tadi udah dipencet hilang dia. Pilih yang leave break room. Jangan Kalau leave itu- meeting. Kalau leave meeting, Bu Nurleli keluar dari Zoom. Iya, iya. Ya masuk lagi aja. Iya. Ya, Iya. enggak Kalau bingung Ibu keluar aja, Bu. Keluar nanti masuk iya. lagi. Oh iya, yang masuk lagi ya, Bu. Ya. Maaf, Bu, ya mengganggu. Dan Makasih, apa-apa. Bu, biar keluar dulu deh. Ya. Oke. Sudah, Bapak Ibu? Kita lanjutkan? Ya. Ya. Jadi, ini adalah butuh objek. Objeknya mana ini? Di depan. Ya. Kenapa dimajukan ke depan objeknya? Secara struktur kalimat, kalau kita lihat ya, ini KKSAD nih, orang-orang yang apa? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan apa? Menegakkan sholat. Berarti kan gini, ini harusnya ini itu di sini, betul nggak? Iya. Ya nggak? Iya, iya. Ya. Ini harusnya ini kan, ke sini kan? Ya. Harusnya begitu. Sudah, Wak. Ya. Nah, inilah balagoh. Inilah keindahan Al-Quran gitu. Ada banyak apa ya namanya? Ya, pertama keindahan dari sisi susunannya. Kenapa ini harusnya ini di sini kalau struktur kalimat yang benar ini di sini nih harusnya. Kalau struktur kalimatnya benar di situ harusnya. Ya, tapi kenapa taruh di belakang? Ada beberapa kemungkinan, semuanya alasannya keindahan dan penekanan. Pertama, kalau kita lihat keindahan, kenapa taruh di belakang? Ayat 2 akhirannya nun. Ayat 3 akhirannya nun. Ayat 4 akhirannya nun. Ayat 5 akhirannya nun. Jadi kalau puisi akhirannya sama, indah nggak? Indah. Indah. Jadi keindahan itu tadi bahasa. Dan juga seandainya misalkan ini taruh di sini, ini kan jadi akhirannya beda ya. Ya. Ya, oke. Itu alasan satu. Yang kedua alasannya, kalau objek dikedepankan berarti ada penekanan di objeknya. Ya. Bandingkan kalau begini, kalau kita artikan begini. Mereka menginfakkan dari apa yang kami telah rezekikan kepada mereka. Nyuruh infak dulu,
dari apa yang sudah dikasih. Bandingkan dengan begini. Dari apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi ibarat kata gini, misalnya contoh Pak Elmi ya. Ini Ya. contoh Pak Elmi ya. Contoh. Ya, ke Budes aja deh, Budes. Ih, Ya. takut culangung deh saya, takut culangung. Ke si B aja deh. A ke si B. A ke si B. A ke si B gitu ya. Kalau misalkan A tuh ngasih uang ke si B, banyak gitu ya. Ngasih uang, ngasih loh ya, ngasih gitu. Terus kemudian udah dikasih nih. Maka si A itu bilang begini, aku udah kasih uang kamu banyak banget. Kasih di orang lain sedikit sebagian gitu. Jadi ibaratnya udah itu tuh uang bukan milik kamu, aku kasih. Sebagian aja kasih ke orang. Ya. Ibaratnya tuh biar nggak sombong gitu loh. Ingat gitu, itu tuh uang dari aku gitu. Jadi jangan pelit untuk ngeluarin gitu maksudnya. Bandingkan dengan gini. Si A ke si B. Kamu kasih dong ke sana dari apa yang udah aku kasih gitu. Jadi nyuruh ngasih dulu gitu loh. Kebalik. Tapi kalau seperti ini susunannya kan ingat loh, uang itu dari aku gitu. Ingat loh, rezeki itu semua dari aku gitu. Paham ya Bapak Ibu maksudnya gitu ya? Ya, Iya. jadi rasanya dapet. Rasanya tuh dapet. Jadi rasanya dapet, makanya ketika mengartikan penekanan di sini bagus sebenarnya. Ya. Jadi kalau untuk rasa ini objeknya dikedepankan. Ya. Kemudian ini kalau tadi kan kepentingan untuk keindahan ya, kalau ini taruh di belakang ya gitu. Jadi sebenarnya ini bagus ya sebenarnya struktur kalimat dari jadi struktur kalimat Al-Qur'an tuh memang berbeda dengan struktur kalimat ini ya biasanya. Dan ini kan juga kalau dalam puisi-puisi, lagu-lagu gitu tuh biasanya struktur-struktur kalimatnya kayak gini. Kayak lagu Padamu Negeri itu kan juga sebenarnya niru struktur kalimat ini gitu. Coba kalau misalkan kami mengabdi padamu negeri itu kurang dapat tapi kalau gini padamu negeri berarti kan di ini banget ya ini kan objeknya gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Oke, silakan lanjutkan. Siapa lagi yang belum? Saya belum, Bunda. Oh ya, Budes. Silakan Budes. Dapat apa rasa Budes? A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, nanti mah baca ininya aja, langsung artinya ke sini ya. Ya. Kitab inilah tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, kitab ini tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman. Ini menjelaskan orang-orang bertakwa tadi ya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang goib dan mereka mendirikan sholat dan dari apa yang kami telah rezekikan mereka kepada mereka dan mereka menginfakkan dari apa yang kami telah rezekikan kepada mereka menginfakkan dan dari apa yang dan dari apa yang kami telah rezekikan mereka kepada mereka menginfakkan dan orang-orang beriman kepada dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah kami turunkan. Budes kayaknya nahan batuk ya, silakan Budes batuk dulu Budes. Kasih. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Dan orang-orang yang telah beriman
dengan kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau dan apa yang telah diturunkan dari sebelum engkau, dan kepada akhirat. Mereka Betul-betul yakin. betul-betul Yakin. yakin. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka benar-benar Orang-orang yang beruntung. ada orang yang masuk jadi ketutup-tutup ya Bunda, dan mereka itu benar-benar orang-orang yang muflihun apa ya? Beruntung, sukses, jaya, makmur, dan banyak. mereka itulah benar-benar orang yang beruntung. Ya, oke. Bisa juga gini ya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena ini kan subjek sejati, ini subjek, ini predikat. Nah, ini tuh penguat. Penguat. Tanpa ini sejatinya udah, tapi dikuatkan lagi. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Atau mereka itulah orang-orang yang beruntung, boleh. Mereka itu benar-benar orang-orang yang beruntung, boleh. Karena penguat, ini fungsinya penguat. Ya. Bapak Ibu masih ingat apa bedanya la roiba dengan la roibun? Kenapa di situ la roiba? Kenapa nggak la roibun? Mutlak. Kalau roiba mutlak. Maksudnya mutlak itu gimana? La raiba itu mutlak. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maksudnya begitu. Jadi nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Mutlak, ditutup. Ya, tapi kalau roibun itu nggak boleh ada keraguan dalam hal apa? Hanya hal tertentu saja. Tapi kalau ini adalah nggak boleh ada keraguan sedikit pun yang ada dalam kitab. Ya, dan hudan itu petunjuk, berarti petunjuk umum apapun ada dalam Al-Qur'an. Sekarang jam berapa? 2 bisa ya. Cukup ya Bapak Ibu? Oke. Ya, terakhir kita tutup dengan bareng-bareng. Iya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib dan menegakkan sholat, dan min itu sebenarnya bisa diartikan sebagian dari, ya, dari sebagian boleh, ya, intinya bisa dari sebagian, dan dari sebagian apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Kalau mau diartikan ini taruh di sini boleh, kalau di Depak tuh begitu, ya boleh. Kalau di Depak ini, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, boleh. Ya. Lanjut, dan orang-orang yang senantiasa beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau dan apa yang telah diturunkan dari sebelum engkau, dan kepada akhirat mereka betul-betul yakin. Mereka itulah atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu benar-benar orang-orang yang beruntung. Oke, mutlak. Selesai ya Bapak Ibu, cukup ya? Iya, Kita lanjut. Sini salah mencet. Oke, silakan Pak Helmi, baca Pak Helmi. Oh iya, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum azabun azim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وقالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Makasih Pak Helmi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita lihat di sini ada kata Ibu Wati di mute. kata khotama. Ketemu Bapak Ibu? Ya. Mana? Hilang. Hilang. Kata khotama. Ketemu? Ya. Iya. Kata khotama kalau terpisah sendiri artinya apa? Dia telah menutup. Dia telah menutup. Ya. Kata kalau sendiri menutup. Ya. Tapi ketika di Al-Qur'an, kata khotama itu selalu disertai dengan ala, huruf jar. Ala, perhatikan. Kenapa selalu disertain itu? Karena kepentingannya berbeda. Jadi ini Al-Quran tuh bukan cuma sekedar bahasa Arab biasa gitu. Ya. Kalau khotama itu artinya menutup. Ketika disertai dengan kata ala, menutupnya itu maknanya itu bukan cuma sekedar menutup, tapi mengunci rapat hingga nggak bisa nerima apapun. Maknanya begitu. Nah inilah yang disebut dengan apa ya? Jadi kalau kata kerja punya berpasangan dengan kata benda itu, berpasangan dengan huruf jar tuh kadang-kadang punya arti yang lebih dalam lagi gitu. Nah termasuk ini. Nah Bapak Ibu amatin nanti khotama itu pasti ada ala. Ketika seperti itu, kenapa dalam Al-Quran kayak gitu? Karena memang Al-Quran punya kepentingan menggunakan itu memang kaitannya dengan bukan cuma sekedar menutup, tapi mengunci rapat. Hingga nggak bisa nerima apapun gitu. Makanya kenapa didepak artinya apa didepak? Mengunci. Ya, mengunci. Kan kalau menerjemahkan itu kan gimana ya, rada sulit kalau misalkan mengunci rapat hingga nggak bisa menerima, kan sulit ininya ya maksudnya. Makanya mengunci aja, tapi makna dalamnya itu seperti itu. Ya, makna dalamnya itu seperti itu. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa amanna ini berarti pola af'ala tadi ya. Ketika ketemu bi maka artinya apa tadi? Kepada. Ya, oke. Kemudian
Masih ingat kata kafaru? Ya. Iya. Berpasangan dengan apa yang artinya berubah? Bi. Bi. Kalau di sini enggak bi, Nggak tapi ada. ala. Allah. Maka biasa. Biasa artinya. Kalau dengan bi baru apa? Mengingkari. Mengingkari. Ya, tapi kalau di sini tetap kafir aja. Ya. Oke, apalagi di sini. Nanti kalau ketemu majas-majas gitu, ya nanti bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu. Kayak tadi di dalam surat Al-Fatihah, jalan yang lurus, bukan berarti jalan tol kayak gitu. Maksudnya adalah hidayah gitu. Jadi kalau ada sesuatu kata yang nggak bisa diinikan maknanya secara hakiki, berarti itu dia kiasan gitu. Maksudnya jalan yang lurus adalah hidayah gitu. Atau kalau ini ya lihat tafsir aja Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga nggak tahu ini ya. Oke, silakan dimulai. Berarti semua ayat sanggup ya? Semua ayat. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Saya lupa. Bucut belum ya? Bucut Bu belum. Yufi belum. Bu Yufi belum. Ini ada berapa ayat semuanya? Oh, Dibagi dua aja. 16. Ya, 6 sampai berarti 14, 6 10. sampai 11. Ya. Kemudian sisanya sampai 16. Berarti 2 orang. Ya. Siapa yang belum? Bu Yufi belum? Belum. Belum berarti. Belum. Bu Hermin. Bu Meli belum? Sudah. Bu Meli sudah tadi. Bu Meli sudah. Bu Hermin? Hermin. Bu Hermin, Bu Yuliani. Bu Yuliani? Bu Yuliani. Ya, 3 orang. Siapa yuk yang mau ikutan? Ayo buka Semuanya kamera. diikutkan, Bunda. Off kamera. Siapa? Ya, ini cucuku. Ini Pak Helmi kenapa Sultan Parmato Pak Helmi? Ya, ganti nama. Ganti. Saya nyimak dulu Bu Siapa? Wati. Oh ya, Bu Yuliani nyimak. Bu Hermin nyimak juga. Oke, berarti Bu Yufi ditemanin sama Bu Hermin siap? Nyimak juga. Oh, nyimak. Oke. Ngerjain tugas. Nyimak aja. Iya, iya. Oh, iya. Iya. Dapat ini Bagus. ngerjain tugas. Berarti di pojok kiri saya adalah Bucut. Nah, berarti Bu Yufi lanjut Bucut. Silakan. Oh, Bu Yufi dulu. Ya. Silakan Bu Yufi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Innalazi. Ya. Langsung Nanti aja. mah ininya Langsung dibaca aja. aja Bu ya. Dibaca aja langsung ke terjemahannya aja. Terjemahannya aja Bu Yufi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir Sama sama saja atas mereka. Apakah Apakah mereka Kalian. apakah engkau Engkau beri beri peringatan. mereka peringatan Apakah engkau beri mereka peringatan atau tidak? atau tidak? Engkau beri mereka peringatan, Atau tidak engkau beri mereka peringatan? mereka Mereka tidak akan Tidak. beriman. Allah Telah Allah telah menguji atas hati Nah, berarti udah nggak ada nggak lagi. dibaca lagi. Pakai alanya nggak Karena ini itu sudah artinya sepaket. Allah telah mengunci hati-hati mereka. Sampai diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau seperti ini artinya bukan menutup lagi, Ajar. tapi ngunci rapet yang nggak bisa nerima apa-apa gitu. Nah, itu gambaran orang apa ini di ayat 6 sampai 8? Orang kafir. Jadi gambaran orang kafir kayak gitu. Sudah tertutup hatinya, rapet sampai nggak terima informasi apapun tuh udah nggak ini gitu. Tidak dapat hidayah lagi. Artinya petunjuk-petunjuk apapun udah nggak bisa masuk gitu. Ya, jadi mengunci berarti nggak diartikan lagi. Jadi Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Karena Allahnya ini adalah masih ini, masih pasangannya Khotama kan? Ya. Ya, jadi kan gini, mengunci apa? Hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Karena Allah ini kesini gitu. Berarti maksudnya gini, ngunci. Jadi yang dikunci apa? Hati mereka. Yang dikunci apa? Pendengaran mereka. Yang dikunci apa? Penglihatan mereka.
Nah, ini juga ada maksudnya. Kenapa sih hati-hati itu jamak? Kenapa sih pendengaran tunggal? Kenapa sih penglihatan jamak? Nah, itu ada maksudnya juga itu. Maksudnya juga. Jadi kalau hati itu lebih rumit ya, macam-macam penyakit hati itu. Ya, macam-macam. Penglihatan juga bisa melihat dari berbagai ini. Tapi kalau pendengaran kan Dari satu satu. arah saja. Ya, Satu. lanjut Bu. Ya, diulang dari sini Bu. Ya. Allah Allah telah mengunci mengunci hati-hati hati-hati mereka mereka dan dan pendengaran pendengaran mereka mereka dan dan penglihatan-penglihatan mereka terdapat tutupan. Oh, terdapat tutupan. Dan bagi mereka azab yang azab besar, sangat besar. yang sangat besar. Dan, nah kalau di sini ini tunggal apa jamak? Jamak. Nah, biasanya kalau jamak min itu diartikan Di di antara. Ya, jadi min itu bisa sebagian, bisa di antara. Nah, sama ya, sebagian dengan di antara sama. Biasanya kalau di sininya ini, maka dia sepaket ini. Dan di antara manusia ada yang. Ini udah sepaket. Di antara manusia ada yang. Gitu. Lanjut Bu, dan di antara manusia ya ada yang berkata, kami telah beriman dengan kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan apa yang mereka padahal tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Padahal mereka tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Lanjut. Mereka menipu Allah. Mereka menipu orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan apa yang mereka menipu. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dan apa yang sementara mereka tidak mengetahui, sedangkan mereka tidak menyadari. Di sini kenapa artinya tidak? Itu mau ditanya tadi Bunda, kenapa tidak? Ilah Bu Des. Iya, ada pasangannya, Des. Iya, matanya nggak kelihatan, Masya Allah. Ya. Makanya Bu Des tengok kiri, tengok kanan. Lanjut. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Ini juga kalimat majas ya, kalimat kiasan. Bukan berarti hatinya itu sakit secara fisik, bukan. Ya, lanjut. Maka Allah menambah mereka penyakit. Menambah aja. Maka Allah menambah mereka penyakit. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Karena mereka senantiasa berdusta, Bu. Mendustakan af'ala atau fa'ala. Ini kan pula fa'ala biasa. Ya. Dan lanjut Bu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini tidak atau jangan? Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Di bumi aja. Di bumi. Mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Kasih Bu Cut, silakan Bu Cut. Dari 12 ya Bu Wati? Iya. 12. Ingatlah ketika. Apakah, ingatlah ini? Apakah
Allah. Ingatlah. Ingatlah. Ingatlah sesungguhnya mereka Benar-benar orang-orang yang membuat kerusakan Dan akan tetapi biasanya kalau mereka- kayak gini itu langsung akan tetapi aja, Bu. akan tetapi mereka tidak menyadari. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian seperti bagaimana berimannya manusia. Sebagaimana manusia beriman. Ya, sebagaimana manusia lain Bagaimana manusia lain beriman. beriman. Mereka berkata, apakah kami kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman. beriman. Bagaimana orang-orang bodoh telah beriman. Ingatlah Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang bodoh. orang-orang yang Akan tapi orang-orang yang bodoh. Akan tetapi mereka tidak mengetahui. Ya. Dan apabila mereka bertemu, mereka berjumpa kan? Iya, Orang-orang yang beriman, berjumpa, bertemu. sama. Dan apabila orang-orang yang beriman berjumpa, mereka Dan berkata, kami telah beriman. Gitu, dan apabila mereka Bentar, ini bertemu, objek apa subjek ini? Ini objek apa subjek? Objek. Iya. Kalau objek berarti gimana? Apabila Apabila berjumpa mereka berjumpa orang-orang yang telah beriman, Mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Kami Bu Cut? Sesungguhnya Ya Bu Ati. Saya itu dari itu tuh terjemahannya seperti itu. Memang nggak ngerti sih ojek Nggak apa-apa. Ayo sedikit bareng-bareng. itu gitu. Nggak. ya nggak apa-apa, Bu Cid. Ayo. Sesungguhnya kami Dari mana hanyalah- lagi? Nih tuh Sini, inna kita bahas. manahnu mustahziun. Sesungguhnya Kami hanyalah Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berolok-olok ya. Ya, Allah Akan memperolok-olok mereka. dengan mereka. Jadi B-nya tuh udah include Udah kayaknya. ini yang nggak usah disebut lah. Ya, Ya, jadi cara ini gini Bu, memperolok-olok tuh butuh objek nggak? Ya siapa yang memperolok ini ya? Ya, berarti kan gini, memperolok-olok mereka, ya langsung begitu. Ya kan, lebih itu. Jadi daripada gini memperolok-olok dengan mereka kayaknya kurang enak kan gitu. Jadi Allah memperolok-olok mereka dan membiarkan Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Mereka terombang-ambing. Mereka itulah orang-orang yang menukar atau membeli. Hmm. Ini membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka tidaklah beruntung. Untung ya menghasilkan. Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ya. Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Mumtaz, makasih Bu. Ini belum pada ngantuk? Belum. Kalau belum diulang lagi, berarti dari 6 sampai 11 lanjut 12 sampai 16, 2 orang. Siapa mau? Ayo. aku coba buat Nah, Bu Elinadra, siapa satu lagi? Saya nggak mau nunjuk-nunjuk Bu kesadaran. Yuliani nggak ada, Bu Yuliani. Bu Bu Yuliani mau Bu Yuliani.
Bu Tapi Yuliani siapa yang Ya, mau kok dicoba Cut? nanti Bukan dibantu. Oke, ditunjuk. Bu Yuliani silakan. mau tuh. Bu Eli lanjut Bu Yuliani. Ya, Bu Meli udah belum tadi Bu Meli? belum. Sudah. Sudah ya tadi Al-Fatihah. Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka Atas mereka apakah engkau Beri. beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak beriman. Allah mengunci hati-hati Allah mereka. telah mengunci Allah hati-hati telah mereka. mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan atas pendengaran mereka. Udah nggak usah pakai atas lagi. Dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ada tutupan. Ada tutupan. Dan bagi mereka azab yang sangat besar. Dan di antara manusia, ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan tidaklah mereka padahal mereka tidak beriman. Tidak termasuk orang-orang beriman. Termasuk orang-orang yang beriman. mereka menipu Allah. Menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka padahal menipu, mereka tidak menipu kecuali diri mereka, dan mereka tidak menyadari. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah mereka penyakit, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Karena senantiasa mereka berdusta. Ya, karena mereka senantiasa berdusta. Mereka senantiasa berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak bumi. Mereka berbuat berkata, kerusakan di bumi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya, lanjut. Tadi siapa Bu Yuliani? Ya. Ingatlah sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Nggak pakainya, Bu. Tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. Mereka berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh telah beriman. Ingatlah sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berbuat kerusak, orang-orang yang bodoh, padahal akan tetapi mereka tidak mengetahui. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, orang yang telah beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, ini jamak ya? Syaitan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian.
Sesungguhnya kami hanyalah orang para pengolok. orang-orang yang mengolok-olok. Ya, jadi boleh kami orang-orang para yang pengolok. mengolok, boleh para pengolok, boleh sama. Kami para pengolok. Sesungguhnya kami para pengolok. Bu Ati. Ya. Sesungguhnya kami hanyalah Sesungguhnya kami hanyalah para pengolok. para pengolok. Allah memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Mereka terombang-ambing. Ya. Mereka itulah orang-orang yang menjual kesesatan. Membeli. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka tidaklah beruntung dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Mumtaz, makasih Bu. Makasih Bu Ati. Ya. Ya, oke. Selesai. Udah ngantuk belum? Sekali lagi enggak? Sekali lagi boleh Bunda. Ya, silakan. Bu Des mau? Mau Bunda. Sampai ayat 11, 6 sampai 11. Siapa lagi? Saya. Mau. Oke, berarti Pak Helmi, silakan. Selama belum ngantuk, saya ikutin. Ayo, silakan Bu Des. Bu Elvis baru dari 6 sampai 6. Ya, Bu Des lanjut Pak Helmi. Ya. Bu Des lanjut Pak Helmi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja atas mereka. Apakah apakah engkau apa tadi? Apakah engkau beri peringatan mereka? Apakah engkau beri peringatan mereka atau tidak engkau beri peringatan mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ada tutupan dan bagi mereka azab siksaan yang besar. Ya, salah satu Bu Des, jangan didouble. Azab ya siksaan. Azab yang besar. Yang sangat besar. Berlatih. Dan padahal enggak, dan di antara manusia ada yang mereka berkata. Mana mereka? Dia berkata, kami telah beriman. Jadi sebenarnya dianya ini udah ke sini nih. Udah ke sini. Dan di antara manusia ada yang berkata gitu. Ya. Ulang lagi Bunda. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kepada hari akhir. Dan apa yang mereka ini tuh padahal ya. Iya, padahal mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Ya, atau bukan termasuk orang tidak sama aja lah. Ya. Padahal mereka tidak termasuk orang-orang beriman gitu. Ya, boleh. Mereka bukanlah termasuk orang-orang beriman. Boleh Bu Des. Lanjut Bu Des. Mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka.
Pada tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka. Dan apa gimana? Dan Padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka. Padahal mereka tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri ya. Diri mereka. Dan mereka tidak menyadari. Di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah menambahkan mereka. Menambah aja Bu Des. Menambah aja. Allah menambah mereka penyakit. Ya. Dan mereka bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Karena mereka senantiasa berdusta aja. Jangan namainkan terus Bu Des. Mereka senantiasa berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang membuat kebaikan. Melakukan perbaikan. Ya, melakukan perbaikan. Lanjut. Makasih Bu Des. Siapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Ingatlah, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berbuat kerusakan. Akan tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman. Mereka berkata, maksudnya ini manusia lain gitu ya. Manusia lainnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia lain telah beriman. Mereka berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang telah beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang memperolokkan ya. Memperolok-olok ya. Allah akan memperolok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Mereka terombang-ambing ya. Mereka terombang-ambing. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka tidak akan beruntung. Tidak beruntung aja. Tidak beruntung. Dan mereka tidak mendapat petunjuk. Dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mumtaz. Oke, ada lagi nggak Bapak Ibu? Bu Elpis dari 6 sampai 16. Siapa yuk yang mau? Yang mau. Saya coba, mau dong, saya coba Bu Elpis. Satu lagi, siapa pasangannya yang mau? Tidak ada. Belum terbiasa untuk spontan. Iya. Pak Zainuddin.
Emang ada Pak Zainuddin? Ada. Saya menyimak, Bunda. Menyimak. Silakan. Bu Eli Yes. sudah. Siapa lagi? Bucut malah pergi Bucut. Bucut, ayo Bucut sama Bu Elpis. Iya. Ceritanya orang munafik kali ya, berarti ya? Iya, jadi ini Ini Pak orang- dari sini 67 sampai ke orang sini kafir. itu orang kafir. Orang kafir. Dari sini Baru. ke 20 jadi sampai 20 lanjut ya. Itu orang munafik. Orang kafir dari sini nih, Pak, sampai 6 sampai 8 ya. Ya. Oh ya. Nah, selanjutnya orang munafik. Temanya Pak Zai. Kalau di depan orang muslim dia ngomong muslim. Iya. Iya. Di depan teman-temannya sono ngomong aduh iya. Ya. Siapa teman Bu Elpis? Saya coba buati. Ya, ntar dulu Bucut ya. Berarti Bucut Bu Elpis Awal. langsung Bucut. Awal sekarang tadi kan. Oh ya deh. Bucut awal. Oh Bu Elpis iya. akhir. Oh gitu. Iya. Ya. Ya, tadi kan Bu Elvi sudah 1. Ya, silakan. Silakan. Bismillah. Lanjut aja ya Bu Wati, langsung aja ya. Iya langsung aja. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja atas mereka. Apakah engkau beri petunjuk ya? Peringatan. Peringatan tuh. Apakah engkau beri peringatan mereka atau tidak engkau beri peringatan mereka? Mereka tidak beriman. Mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Kembali balik sih. Gak apa-apa, Bu. Pendengar mereka dan penglihatan mereka. Terdapat tutupan dan bagi mereka azab yang besar. Sangat besar. Dan dari manusia. Di antara manusia. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kepada hari akhir. Dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dan tidaklah mereka menipu kecuali ya Bu Ati? Ya. Padahal mereka menipu. Padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Dan mereka tidak menyadari. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Ya, maka Allah menambahkan pada mereka. Menambah aja. Menambah mereka penyakit. Ya. Dan bagi mereka azab atau siksa yang pedih. Sangat pedih. Karena mereka senantiasa berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Sudah, belum? Sudah. Ingatlah, sesungguhnya mereka benar-benar orang yang membuat kerusakan. Orang yang membuat kerusakan.
akan tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia yang lain beriman. Mereka berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang bodoh. Akan tetapi mereka tidak mengetahui. Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka Kembali. kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, sesungguhnya Kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berolok-olok. Allah memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Mereka terombang-ambing. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka tidaklah beruntung. Dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Alhamdulillah. Amin. Ternyata 2 jam bertahan ya. Iya, karena seru. Ya. Kalau ini seru. Ya. Sudah cukup. Mudah-mudahan terbenakkan. Suaranya sampai 20 harusnya Bu Wati ya. Ini kan ya, cuma kita terkira apa Bu besok. Oke, sekarang silahkan Bapak Ibu, kosakata mana yang belum kuasai masing-masing dicoret di itunya. Di Quran. Saya dalam Al-Qur'annya. Ya mahun tuh 3 itu kurang. Ini. Ya mudu. Oh, terombang-ambing. Ya mahun ya. Suka error di situ. Tandain ini sama ini. Ya, siapa lagi? Budes apa Budes? Bu Yuliani mana kosakata yang mana yang belum dikuasai? Buati istarau itu kan bisa memperjualbelikan ya. Jadi gini, bisa membeli, bisa menjual. menjual, bisa jual beli. Nah, jadi mereka itu kalau dalam konteks ini dia membeli. Oh, gitu. Jadi orang munafik itu kesesatannya. Jadi membeli kesesatan dengan petunjuk. Kembali. Kan sebenarnya petunjuk itu kan untuk siapa aja tuh dapat petunjuk gitu. Iya. Orang munafik itu justru dia membeli kesesatan dengan petunjuk. Gitu. Jadi kapan diartikan membeli, kapan diartikan menjual itu ada ininya, Bu. Kalau misalkan dibalik nih, seandainya di sini itu ini huda petunjuk, maka baru menjual petunjuk dengan kesesatan. Gitu. Jadi konteks kalimat ya. Jadi bisa jual beli, bisa menjual, bisa membeli. Kalau dalam hal ini membeli. Ya. Nanti bisa ketemu ayat lain menjual. Ya. Bisa. Tergantung. Makanya mengartikan ini lumayan harus diamati. Tadi ya Bapak Ibu ya, khotama kalau ketemu Allah, maka artinya mengunci rapat. Mengunci rapat. Nggak usah lagi diartikan atas, gitu ya. Kemudian ketika amana dengan bi-nya diartikan kepada. Ini untuk memperhalus ya, biar kita terbiasa. Nggak salah, tapi petunjuknya ada. Saya bisa dibuka Bapak Ibu semua di Munawir, jelas petunjuknya di situ. Ya, bahwa ketika amana dengan bi itu diartikan kepada. Mau ditunjukkan boleh. Silakan dibuka halaman 41. 41 Munawir. Munawir 41. Ketemu Munawir 41. Sebelah kanan baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. 1, 2, Ketemu? 3,
9, baris ke-9 sebelah kanan. Bunda dari bawah Bu Wati. Yang artinya Ke atas Bu, dari atas. Amanabihi. percayai. Amanabihi ya, Bu. Mempercayai iman kepada. Iman kepada. Ya. Jadi beriman kepada kan? Amanabihi. Nah, bi-nya itu diartikannya kepada. Ya, jadi ketika amana dengan bi-nya diartikan kepada. Nah, ini tuh nggak saya jumpain di Munawir aja. Saya juga menjumpai di tempat lain dan ternyata pas saya pelajari memang kalau ada huruf jar segala macam itu emang harus kita cari ininya, Bu. Ya, ada arti spesialnya lah gitu. Kalau bi secara terpisah iya dengan gitu. Jadi kita biar mulai mulai rada-rada luas gitu dalam menerjemahkan. Kalau misalkan Bapak Ibu dulu menjumpai yang terjemahan saya yang dulu, mohon maklum ya, dulu awal kali. Mungkin kita menerjemah gini, Allah menutup atas hati-hati mereka dan atas. Nah itu bukan salah, tapi memang pada saat itu kalau secara gramatikanya benar. Ya, secara gramatikanya benar. Cuma ya tadi Al-Quran tuh bicara bukan sekedar itu aja, ya ada lebih lah intinya, ada pemahaman lebih gitu, ada ini lebih. Termasuk kata khotama dengan Allah itu punya pemahaman lebih, tidak sekedar menutup tapi mengunci rapat. Jadi Allah itu mengunci rapat hati-hati mereka. Nah, kenapa di sini tuh jamak hati-hatinya? Kenapa pendengar itu ada di tafsir Bapak Ibu? Ya, di tafsir itu. Silakan dibaca sendiri. Cukup ya, saya pikir. Ya. Silakan masing-masing punya target sendiri-sendiri, mana yang perlu ditandain. Adapun tadi cara mengartikan, wah masih bingung padahal dan nggak apa-apa. Itu mah memang butuh lebih ya, butuh memahami kalimat. Kalau misalkan masih salah nggak apa-apa, nggak fatal-fatal banget gitu ya. Kalau wa itu dan sama padahal itu memang butuh ini ya. Kalau misalkan ma artinya ada yang apa yang tidak, minimal kalau ketemu ila jangan diartikan apa yang. Karena ma dengan ila itu bestinya sepaket itu. Ya, ila dengan ma itu pasti ininya tidak kecuali. Pun yang lain-lain masih bingung ya wajar. Sambil jalan aja Bapak Ibu. Oke? Nanti lama-lama juga pelan-pelan akan ada petunjuk-petunjuk. Nah, innama sudah mulai ya, Bapak Ibu sudah familiar lah, sudah tahu ya. Nah, bandingkan ini ya, illa dengan ala, tidak. Ya, ini mah kecuali. Ya, ya ini tadi apa artinya? Ingatlah. Beda lagi nanti dengan begini yang Pak Helmi tadi sempat terjebak. Allah. Tadi apa? Jika tidak. Ya, jika tidak Pak Helmi kalau ini. Ya. Oke, mungkin begitu saja Bapak Ibu. Alhamdulillah 2 jam malam pertama. Besok kita ngebahas lagi. Sedapatnya besok kalau dapat satu ayat, satu itu halaman. Satu halaman. Satu ain. Satu ain. Ya, satu halaman aja ya. Kalau bisa sih tergantung ya. Kalau misalnya bisa Ya, 2 halaman, situasinya. 2 halaman. Kalau nggak ada tambahan materi, bisa 2 halaman. Oke, begitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Wati. Ilmunya. Bapak Ibu kalau salah-salah dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Saya dalam proses belajar sama dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati. Ibu-ibu, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Sebagai malam pertama kita memurojaah surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk memurojaahnya dan sampai bertemu lagi besok malam pada jam yang sama. Berapa lembar lagi Bunda? Sedapatnya. Udah maunya berapa lembar? Ya. Udah siapin minimal 1 lembar siapin. Nah, kita siapin juga ngapa-ngapa kadang-kadang udah ingat lupa lagi. Tapi kalau bisa 10 lembar halaman bagus, Budes amannya nyiapin 2 lembar amannya. Malum nenek-nenek Bunda.
Oke, Ya, silakan. marilah kita tutup pertemuan kita sebagai bahasa dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ibu Ati. Ya, Bu Ermin, Mohon maaf lahir batin. Saudina.